Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi khairu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk pertemuan minggu ketiga mata kuliah Hukum Pidana Adat, ya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang pada kesempatan kali ini di minggu ketiga nanti kita lanjutkan sesuai dengan SAP kita ya, karena di dalam SAP hari ini membahas mengenai teori dan tujuan pemidanaan. Nah, karena dalam hukum pidana adat, ya, nanti kita mengetahui dulu seperti apa pemidanaan khususnya dalam hukum pidana, itu ya, termasuk tujuannya. Ya. Sebenarnya unsur-unsur pidana yang dikatakan kemudian itu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri dalam pidana itu yang seperti apa? Ada tiga kriteria di sini ya, yang masuk ke dalam unsur-unsur pidana. Ya. Meskipun di dalam hukum pidana adat ya nanti kemudian akan ada pemangku adat, petugas-petugasnya di situ. Misal kalau di Bali, misal ada aparat penegak hukumnya yang namanya pecalang, misal seperti itu ya. Itu melakukan yang namanya antisipasi pencegahan ya untuk atau agar tidak terjadi yang namanya pidana. Ya. Di suku-suku adat yang lain ya ada petugas-petugas khusus ya aparat penegak hukum yang terakhir nanti juga ada hakimnya kan begitu yang bisa disebut hakim kalau biasanya, namun di daerah-daerah tertentu atau suku adat tertentu itu menggunakan istilah-istilah yang kemudian dia bisa jadi pemangku adatnya atau mama niniknya ya tuh ya. Ini disesuaikan dengan suku adat tersebut yang bisa saja itu bisa lain-lain sebutannya. Namun pada prinsipnya yakni menegakkan hukum, namun tetap memperhatikan di situ juga hak hak haknya para kalau kita sebut tersangka atau terdakwa tetap diberikan kan begitu. Nih, kemudian seperti apa unsur-unsur pidana itu? Ya. Yang pertama itu pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderita atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan. Ya. Karena kalau sudah terbukti melakukan tindak pidana, ya kan ya, itu sesuai dengan apa yang dia lakukan, maka dia itu dapat dikenai ya, pidana. Ya. Yang pastinya misal hukuman kurungan misal itu kan tidak mengenakan atau untuk sosial misal kerja sosial misal ya itu tidak ya karena dia melanggar kan begitu ya. Ini contoh kecil yang sekarang ini di dalam hukum nasional kita ya kan ya yang karena musim pandemi ini ya jika tidak memakai masker ya maka karena tidak memakai masker itu bisa merugikan orang lain ya. Tidak hanya dirinya sendiri ya. Jadi bisa mengakibatkan orang lain terkena penyakit kan begitu ya. Akhirnya ada operasi justisi misal contohnya seperti itu. Yang sanksinya bisa denda kemudian bisa untuk yang namanya kerja sosial. Misal kerja sosialnya adalah menyapu ya, menyapu jalan ya itu ya. Jalan raya itu ya di pinggir-pinggirnya itu pekerja sosialnya. Ini contohnya seperti itu. Karena kan tidak mengenakan nih gitu ya. Dia kerja sosial ya kan itu. Ya karena dia melanggar gitu ya. Akibat dia tidak melaksanakan aturan
bisa perda, ya peraturan daerah, bisa ada undang-undang yang berlaku kan begitu. Mengakibatkan kerugian karena bisa menyebabkan orang lain sakit kan. Kerugian bagi orang lain tadi itulah gitu ya. Nih, yang bisa kemudian masuk ke kategori bahwa dia melakukan pelanggaran ya itu ya. Tuh. Jadi ada istilah pelanggaran, ada kejahatan kan berbeda ya. Kalau kalau pelanggaran, kejahatan Anda sudah pelajari di semester sebelumnya itu berbeda. Apa perbedaannya kan begitu ya. Anda sudah pelajari itu kan ya. Nih. Nah, kemudian karena pasti tidak enak ya, yang namanya aja diberi sanksi. Ya dia melanggar kok ya kan diberi sanksi, tidak enak. Ya meskipun sanksi itu sanksi sosial yang tadi itu menyapu jalan contoh ini ya. Bisa di daerah-daerah yang lain ya, masyarakat adat yang lain ya, dia akan lebih apa namanya? Lebih bisa memiliki aturan tersendiri sesuai dengan daerah tersebut gitu ya. Nih, atau masyarakat adat tersebut memiliki aturan sendiri kan gitu. Nah, contohnya misal di Irian Jaya di suku-suku tertentu ya. Kalau kita kemudian mengendarai mobil ya, mobil kita menabrak yang namanya binatang babi misalnya, maka itu diberi sanksi. Ya, ya sanksinya salah satunya adalah mengganti hewan babi itu atau sejumlah uang. Bisa seperti itu. Artinya kan karena sudah melanggar ketentuan di masyarakat atau aturan hukum yang berlaku di masyarakat adat tersebut. Ya, bisa jadi daerah-daerah lain masih ada aturan-aturan yang itu harus ditaati seluruhnya kan gitu ya. Tidak hanya masyarakat adat tersebut tapi orang yang suku lain yang datang ke situ mentaati, bisa itu ya. Kalau tidak ya dia akan kena yang namanya ini tadi sanksi yang tidak mengenakan gitu. Kayak tadi misal nabrak babi sampai mati kemudian ya pasti kita didenda pun kan juga tidak mengenakan. Didenda berapa puluh juta misal, ya kan. Nah, kemudian yang kedua, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang. Iya, memang sengaja, memang sudah ada aturannya kok. Dan begitu kalau dalam hukum nasional kita kan badan badan atau yang memiliki kekuasaan tadi ya melaksanakan kan ya penyidik kan gitu ya. JPU, jaksa penuntut hakim kan begitu ya. Nah, ini bisa jadi di daerah-daerah tertentu mereka memiliki tadi itu yang saya sebutkan ya di Bali misal pecalang misal begitu ya. Pecalang yang bertugas banyak mengamankan, misal contoh hari Nyepi kok ada yang nyalakan lampu misal begitu ya. Dia menegur kan gitu. Ini contohnya ya. Bisa Anda amati juga di daerah-daerah Anda sendiri seperti apa gitu ya. Anda yang dari suku Bugis, bisa jadi ada yang dari suku Melayu, ada yang Dayak, ya, ada yang dari suku Sika, NTT, bisa begitu. Itu dari yang daerah Batak, Minangkabau, Betawi, ya, Anda bisa melakukan pengamatan suku Jawa itu sendiri, misalnya. Kemudian kalau di sini ada suku Tengger, misal ya di daerah sekitar sini, ya, misal gitu ya. Belum di Jember nanti ya. Nih, itu contohnya. Anda bisa melakukan pengamatan apakah kemudian perangkat-perangkat ini itu ada kan itu ya. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Ini kalau dalam hukum nasional. Nah, kalau dalam hukum pidana adat berarti ya bagaimana seseorang itu telah melakukan tindak pidana yang dia melanggar sesuai dengan aturan hukum pidana adatnya itu ya. Nih. Jadi
ingat yang dikenakan sanksi hanya orang yang melanggar. Yang tidak melanggar atau yang tidak melanggar, yang melakukan tindak pidana, ya. Hanya orang yang melakukan tindak pidana. Kalau tidak melakukan tindak pidana ya tidak diberi sanksi, kan begitu, ya. Nah, ini hanya yang dia melakukan tindak pidana. Kemudian apakah bisa digantikan? Oh ya, tidak bisa. Yang melanggar si A, kemudian si A enggak mau, kemudian udah tolong kalau begitu kamu si B gantikan saya, enggak bisa, ya. Ya yang bersangkutan itu sendiri yang harus mempertanggungjawabkan, ya, yang diberi sanksi, gitu ya. Jadi itu, nah, karena apa? Pidana dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang, menurut peraturan hukum pidana adat, bisa jadi kan begitu, ya. Jadi hanya yang dia yang melakukan tindak pidana, gitu, ya. Nih, kalau tidak melakukan tindak pidana ya tidak. Nah, kemudian untuk macam-macam teori pemidanaan, ya, secara tradisional, ya, ini ada 3 kelompok teori, ada teori absolut, yaitu teori pembalasan, sama teori relatif, ada teori relatif tuh berarti tujuan, sama teori gabungan. Nah, seperti apa teori absolut itu atau teori pembalasan? Nah, ini ya. Dalam kajian teori, ya menurut teori, ya ini memang pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Yang tadi saya sampaikan bahwa orang kalau tidak melakukan tindak pidana, ya dia tidak dijatuhi pidana, kan begitu. Hanya orang yang melakukan tindak pidana saja yang jatuh pidana. Kemudian tidak bisa digantikan oleh orang lain, begitu ya. Nah, kemudian di masyarakat adat, ini kalau dalam hukum pidana adat, karena memang mereka memiliki kewenangan untuk kemudian mengelola masing-masing aturan, ya ketentuan yang ada dalam masyarakat adat tersebut, gitu. Jadi memiliki kewenangan, ya. Mau dibuat aturan seperti apa, begitu ya. Nah, bagaimana kemudian ya absolut di sini artinya dilepaskan dari setiap tujuan apapun ya. Jadi pidana tidak punya tujuan, ya. Tidak ada tujuan lain pidana itu. Ya hanya pidana saja, kan begitu. Nih, ini tujuannya seperti itu, ya. Nah, karena apa? Karena kejahatan tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan menurut susila dan hukum, maka pelaku kejahatan itu harus dipidana. Artinya begini, akibat perbuatan, akibat tindakan pelaku, ya, yang telah melakukan kejahatan, ya, maka itu merugikan orang lain dan dia melanggar aturan susila, aturan hukum, itu kemudian pelaku kejahatan itu harus dipidana, begitu. Jadi dalam aturan-aturan hukum di masyarakat adat tertentu, ya kan ya, ini bisa berupa apapun, ya, bisa berupa ya sesuai dengan ketentuan masyarakat adat itu sendiri, ya. Makanya nanti kan beragam ya di masyarakat adat tertentu, makanya nanti Anda bisa melakukan pengamatan di masing-masing tempat. Nah, karena beragamnya itu, ya. Karena saking beragamnya nanti bisa menyampaikan, begitu ya. Tuh. Jadi bisa menyampaikan di masing-masing daerah hasil pengamatan di suku mana, kan begitu ya. Ini sangat menarik dan bisa beragam nanti, ya. Tuh. Nah, kemudian pada dasarnya ya setiap pidana merupakan pembalasan, akan tetapi yang menjadi pertanyaan ialah apakah atau dan kapankah kita boleh melakukan pembalasan, ya. Apakah gunanya pembalasan itu? Semua pidana itu berdasarkan pandangan bahwa terhadap kejahatan harus diberi pembalasan terhadap si pelaku, kan begitu. Nah, karena memang ya
efek jera ya, terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan tindak pidana tadi, melanggar ya itu mendapatkan balasan, nah itu ya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan gitu. Nah, nanti kalau di dalam masyarakat hukum adat itu bisa berbeda-beda kan gitu ya. Nih, sesuai dengan aturan, maka di sini menarik ya dengan harapan nanti Anda bisa melakukan pengamatan seperti apa ini di masyarakat adat. Kalau melanggar apa, kena apa, misal begitu ya. Nah, kemudian teori absolut, teori retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan ya, atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi orientasinya terletak pada terjadinya perbuatan kejahatan itu sendiri. Jadi orientasinya terletak pada situ. Nah, karena memang apa? Perbuatan kejahatan itu yang dilakukan. Menurut teori ini juga pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya, gitu ya. Jadi pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkannya. Jadi dengan diberikan sanksi pidana, ya, itu merupakan sudah balasan, ya. Kemudian bagi si korban contohnya, itu kemudian bisa sebagai karena sudah korban ya, berarti dia kerugiannya. Ya, kerugian yang dia dapatkan, yang dia peroleh, ya, kerugian yang menimpa dirinya itu ya. Kerugian yang menimpa dirinya itu kemudian terbalaskan dengan pelaku yang mendapatkan atau dia diberi sanksi tindak pidana. Ya, demi alasan itulah pemidanaan dibenarkan secara moral kan begitu. Ya. Nih akhirnya alasan itulah kemudian lah karena si korban itu juga perlu mendapatkan keadilan. Si korban ini mendapatkan kerugian, kemudian saya bagaimana ini? Gitu ya. Jangan melihat dari sisi pelaku saja. Nah, kasihan pelaku diberi sanksi seperti ini karena dia melakukan tindak pidana. Kemudian di sisi lain si korban, korbannya ini sudah meninggal. Lah terus gimana ini pertanggungjawabannya pelaku? Kan begitu misalnya. Sanksinya bagaimana supaya mendapatkan yang namanya saya tidak langsung ya keadilan tadi gitu ya bagi si korban gitu ya. Nah, selanjutnya menurut teori yang kedua itu relatif atau tujuan, itu ada preventif, deteren, sama reformatif. Nah, seperti apa untuk preventif ya? Karena memang pencegahan dalam pemidanaan nih untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Nah, ini ya. Jadi karena memang preventif pencegahan ya, nih ya dalam pustaka tujuan menakuti atau deterrence dalam pemidanaan itu untuk menimbulkan rasa takut ya supaya dia tidak melakukan kejahatan yang sama lagi supaya jera. Oh, kalau saya melakukan seperti itu, pelaku ini jera, tidak melakukan lagi. Ya. Kemudian yang bersifat publik maksudnya apa ya? Masyarakat lain merasa takut untuk melakukan. Saya takut melakukan seperti itu karena apa? Ya, karena kalau saya melakukan seperti itu, maka nanti akan mendapatkan pidana seperti itu. Ya, itu ya akan diberi sanksi seperti itu. Jangan sampai saya nggak mau, bisa begitu ya. Kemudian yang ketiga, tujuan yang bersifat jangka panjang agar dapat memelihara keteraturan sikap masyarakat terhadap pidana. Artinya apa? Memang tadi berefek individu ya. Artinya individu itu supaya tidak melakukan lagi dia jera. Efek kepada masyarakat atau publik artinya supaya masyarakat itu tidak melakukan tindak pidana yang sama karena akan mendapatkan sanksi yang sama seperti itu. Nah, kemudian ada tujuan yang bersifat jangka panjang, artinya supaya teratur sikapnya terhadap pidananya, itu tidak melakukan hal yang
sama akhirnya, kemudian tertib masyarakatnya, kan begitu ya. Nah, itu ya. Kemudian tujuan reformatif dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu menyadari dan mengakui kesalahan yang didudukan atasannya, atas yang telah dilakukan ya. Lembaga pemasyarakatan itu dijadikan bagaimana kemudian warga itu dibina, warga binaan, makanya sebutannya kan warga binaan. Jadi si terdakwa kemudian terpidana, kemudian masuk ke LP, ke lembaga pemasyarakatan, ini kan dia dibina, warga binaan. Dia kemudian bagaimana diberi pelatihan, penyuluhan hukum misalnya, diberi pengetahuan tentang ajaran agama, kan begitu ya. Bagaimana kemudian dia diberi mengenai skill, keahlian, gitu ya, moralnya, ya, kemudian supaya menjadi orang lebih baik, kan begitu ya. Jadi keluar dari lembaga pemasyarakatan, dia harapannya menjadi individu yang menjadi lebih baik, ya kan ya, menjadi memiliki moral yang baik, ya gitu. Bagaimana caranya? Nah ini makanya diberi skill tadi, keahlian supaya dia bisa memiliki nilai jual ya. Dia bisa memiliki keahlian membuat apa kursi misal kalau laki-laki bisa dijual ya, tidak mencuri lagi karena dia sudah punya keahlian kerja oh kan gitu usaha kan gitu ya misal ya tuh contohnya ini ya ini supaya menjadi dan memiliki moral yang lebih baik. Nah, kemudian menurut teori relatif atau teori tujuan, pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, tapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, yaitu untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Untuk melindungi masyarakat, tujuannya kan ke sana, supaya masyarakat yang tertib, ya, masyarakat yang tertib tidak terganggu dengan adanya tindakan kriminal seseorang tadi itu. Gitu ya. Itu kira-kira ya. Nah, kemudian teori gabungan, ini teori gabungan berpendapat pembenaran pidana terletak pada pembalasan, hanya yang bersalah yang boleh dipidana. Ingat ya, pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan, selain itu berat pidananya dituntut tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran. Itu kira-kira ya yang teori gabungan itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya. Nih, tidak boleh dituntut ya melebihi beratnya pelanggaran. Ya, ini ya. Nih kira-kira. Tuh, kemudian tujuan dari pidana itu memang untuk tata tertib masyarakat. Jadi pidana harus memberikan manfaat pada tata tertib masyarakatnya. Ya, secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan berpusat pada dua aliran, aliran klasik sama aliran modern. Nah, aliran klasik ini lebih melihat kepada perbuatan yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan. Dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatannya, sesuai seimbang. Kalau aliran modern ini ya, ini meninjau pelaku kejahatan dan menghendaki individualisasi dari pidana. Artinya pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pelaku. Atau kita sebut hukum progresif, yaitu ya. Nih, dilihat dia mencuri karena apa? Oh, mencuri lah karena dia kelaparan kan begitu. Belum makan 3 hari atau dia belum makan beberapa hari kan terpaksa misal itu bagaimana misal contohnya seperti itu yaitu teori aliran modern kan begitu ya. Apa kemudian dipidana hanya karena dia pengen makan kemudian tidak bisa makan ya 3 hari belum makan ya kemudian dia mencuri sepotong roti hanya untuk mengganjal perutnya ini ya. Ini ya tuh ya itu kira-kira terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kita diskusikan untuk selanjutnya bisa via Zoom dan di kolom komentar yang pasti akan juga ada tugas 1 untuk Anda dalam mata kuliah hukum pidana adat ini. Yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk pemantik kita berdiskusi bersama lewat Zoom maupun di kolom komentar maupun di grup WA ya. Silahkan ya nanti ya itu saya harap
diskusi ini bisa jalan ya, karena ini saya hanya prolog sebagai pengantar untuk diskusi Anda. Tetap Anda membaca buku-buku yang relevan untuk serta artikel-artikel yang relevan dengan pembahasan kita supaya aktif kelas kita di Zoom nanti ya, kelas Zoom ya, bisa diskusi di situ ya. Atau kita lanjutkan di grup WA dan di kolom komentar di link YouTube. Terima kasih yang sedikit ini semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.